Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama, bukan poin yang kedua, yang ketiga, yang keempat maupun yang kelima, marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kita semua akan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang mana sepintar-pintar manusia itu nggak bakal bisa menghitung nikmat Allah. Kenapa? Karena manusia itu hanya mengenal 10 angka dan 26 abjad. Dan di antara semua nikmat itu, saya pribadi dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman, ihsan yang membuat saya dapat memenuhi tugas public speaking ini, insya Allah. Salawat seiring salam tak lupa saya junjungkan kepada hadirat baginda saya, hadirat baginda kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti saat ini, minaz zulumati ila nur. Berbicara tentang ilmu, apa itu ilmu dan dari mana ilmu itu berasal gitu kan. Tentang permasalahan ini banyak spekulasi yang mengatakan bahwasannya ilmu itu berasal dari Allah gitu kan. Dan ada pula yang mengatakan bahwasannya ilmu itu tidak berasal dari Tuhan tetapi dari akal manusia itu sendiri. Seperti dalam metodologi pengajaran di Pitagoras, beliau mempercayai bahwasannya ilmu itu berasal dari akal manusia dan itu nggak ada campur tangan Tuhan gitu kan. Sedangkan Imam Waqi dalam salah satu syairnya itu kan, pada saat Imam Syafi'i bertanya kepada beliau mengatakan di akhir syairnya itu, al ilmu nurun wa nurullahi la yubdabi'asi. Ilmu itu cahaya gitu. Dari situ al ilmu nurun wa nurullahi la yubdabi'asi, ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Secara tidak langsung Imam Waqi mengatakan bahwasannya ilmu itu berasal dari Allah gitu kan. Lalu mana yang benar? Mungkin bukan pembahasan itu yang akan saya bahas gitu kan pada penugasan saya kali ini, tetapi tentang kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat dalam menuntut ilmu. Karena dalam salah satu sabda Nabi itu beliau bersabda, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Thalabul ilmi, diwajibkan menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun, menuntut ilmu itu diwajibkan 'ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki wal muslimat, dan muslim perempuan. Artinya itu wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja itu yang diutamakan itu ilmu hal ya kan. Di samping kita menuntut ilmu itu, tak lupa harus diranakan, harus dibarengi dengan akhlak gitu kan. Karena sebagaimana Abu Yazid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata bahwasanya al-akhlaqu qabla ilmi, akhlak dahulu sebelum ilmu gitu kan. Artinya ketika kita menuntut ilmu, kita harus mengutamakan akhlak gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya sebelum Imam Syafi'i belajar untuk menuntut ilmu itu, beliau telah belajar tentang akhlak itu selama 20 tahun gitu. Selain dibarengi ilmu ini dengan akhlak, ilmu ini juga harus dibarengi dengan pengamalan gitu kan. Karena ada juga yang mengatakan bahwasannya al ilmu bila amalin kasajari bila samarin.
ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Mungkin dari semua pembahasan tadi kita disuruh menuntut ilmu gitu kan, kita disuruh ngamalin ilmu, kita disuruh bahwasannya pada saat kita menuntut ilmu itu kita mengutamakan akhlak juga. Jika ada yang berkata untuk apa kita menuntut ilmu gitu kan, mungkin itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Mengapa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan pada saat kita menuntut ilmu gitu. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di mana di dalam ayat tersebut Allah menjamin bahwa orang-orang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah SWT. Dan juga dalam salah satu sabda Nabi, dari 3 amalan yang tidak terputus ini salah satunya ada ilmu gitu. Yang tidak terputus pada saat seseorang ini sudah masuk ke dalam kubur atau sudah masuk ke ranah katologi, dimana dijamin bahwasannya itu tidak terputus amalnya. Itu dalam salah satu sabda beliau itu, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmu yantafa'u bihi aw waladun shalihun. Apabila idza mata ibnu adama, apabila meninggal anak Adam atau manusia, in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya. In qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali dari yang 3. Apa yang 3 itu? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah, al ilmu yang yantafa'u bihi. Nah, ini yang jadi pembahasan kita kali ini, yaitu tentang ilmu yang bermanfaat. Maksudnya itu ketika seseorang mengarang sebuah buku, mengarang sebuah karya, dan karya ini dapat bermanfaat gitu kan, ilmu yang ada di dalam bukunya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan dari orang banyak ini disalurkan lagi kepada orang lain gitu ilmunya, itu bakal terus-terusan mengalir gitu pahalanya, bakal balik kepada orang yang dalam kubur ini, dan itu masuk gitu pahalanya itu, jadi nggak terputus amalannya itu. Mungkin tidak bisa berpanjang-panjang ya, karena di sini hanya 7 menit saja. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Datul Hasanah yang telah sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah public speaking ini. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang pantas ataupun salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.